Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawa Zaradianti dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan, identifikasi unsur-unsur kebahasaan dan secara sistematikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamaran kerja harus dibuat secara formal. Kaidah bahasa dan sistematika surat lamaran pekerjaan wajib diperhatikan. Setidaknya dengan menuliskan secara benar menunjukkan bahwa pelamar adalah seorang profesional. Tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal yang saya tunjukkan di contoh surat ini, langsung menuliskan tempat dan tanggal penulisan secara lengkap. Contohnya, Jambi 29 Agustus 2020. Penulisannya lengkap, tidak ada yang disingkat. Pada bagian akhir tidak diberi titik. Posisi umumnya ada di sebelah kanan, bisa juga di bagian kiri. Hal dan lampiran. Setelah tanggal, di bawahnya adalah hal dan lampiran. Posisinya ada di bagian kiri. Hal biasanya diisi dengan lamaran pekerjaan dan lampiran diisi dengan jumlah dokumen yang terlampir. 3. Ada tujuan surat. Selanjutnya adalah kepada siapa surat tersebut ditujukan, tidak perlu menggunakan kata kepada. Langsung aja tulis yaitu penerima surat lamaran. Biasanya penerima surat lamaran hanya menyatakan jabatan, hanya perlu menuliskan jabatannya, tidak usah menggunakan bapak atau ibu. Penulisan jalan jangan disingkat, dan penulisan alamat usahakan tidak lebih dari 3 baris. Dan tidak perlu menggunakan tanda baca titik pada akhir setiap baris. Keempat, salam pembuka. Dengan hormat adalah salam pembuka yang umum digunakan. Tambahkan tanda koma setelah salam pembuka, tidak perlu ditulis menjorok ke dalam. Lalu ada alinea pembuka. Pada alinea pembuka, kita bisa menuliskan dari mana kamu mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Contohnya, sehubungnya dengan informasi lowongan kerja di website official PT ABC, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Lalu ada bagian isi. Nah, pada bagian isi ini biasanya terbagi dalam 3 hal, yaitu identitas, maksud surat lamaran pekerjaan tersebut, dan berkas-berkas lamaran pekerjaan yang ditujukan. Pada bagian identitas, tuliskan informasi yang sekiranya perlu, misalnya nih kayak nama lengkap, jenis, kelamin, tepat tanggal lahir, pendidikan terakhir, jurusan dan kontak atau email ataupun nomor handphone. Setelah menuliskan identitas, kalian bisa menuliskan maksud dari surat lamaran dan kalian juga bisa nih menyampaikan beberapa skill atau suatu kondisi yang bisa menarik minat tim pencari lowongan pekerjaan tersebut. Contohnya nih kayak bermaksud untuk melamar pada posisi ini dikarenakan saya sudah berpengalaman dalam bidang tersebut selama 5 tahun. Nah, setelahnya kalian bisa menuliskan lampiran berkas lamaran kerja, misalnya CV, ijazah terakhir, KTP, sertifikat, SKCK, kartu kuning, dan lain-lain yang menurut kalian penting. Bagian penutup. Bagian penutup adalah bagian yang paling berisi harapan supaya diterima dan ucapan terima kasih. Contoh, demikian surat ini saya buat. Besar harapan saya supaya bisa diterima dan menjadi bagian dari PT ABC. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan yang paling terakhir adalah tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan juga nama terang. Sebelum tanda tangan perlu menuliskan hormat saya, lalu diiringi dengan tanda tangan kita dan nama kita. Oke deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.